Oke, kita tunggu. Oke. Sudah mulai record. Sekarang Kak Abdiel minta Kiverius Siswian untuk mimpin kita di dalam doa. Ya. Mic-nya jangan lupa. Sip, pinter. Yuk kita berdoa ya. Tuhan Yesus, kami mau belajar TIK. Tetapi kami belajar dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Amin. Ya. Nah, teman-teman, hari ini meet kita Kak Abdil mau tanya nih. Siapa yang TIK-nya kemarin kebingungan? Ayo. Siapa yang kebingungan? Saya Kak Abdiel. Hah? Iya. Oke, sekarang gantian. Kak Abdil mau tanya. Bingungnya di mana bingungnya? Bingungnya di mana? Yuk. Lupa. Mas Charles banyak yang lupa. Saya lupa cuma satu. Kayaknya kalau nggak salah 59 per 100. Ya. Tahu yang terakhir itu mengapa teknologi bisa berkembang? Oke, Kak Abdel mulai dari situ aja ya. Teman-teman, pertanyaannya adalah mengapa teknologi bisa berkembang? Sekarang Kak Abdel tanya, siapa yang dari lahir sampai sekarang enggak gede-gede? Pancet aja kecil. Hah? Masa? Dia enggak tambah gede? Masa kecil terus? Teman-teman tahu enggak ukuran kita waktu bayi itu berapa senti? Ukuran kita pada waktu bayi itu enggak sampai, ayo coba semua punya penggaris, ayo penggarisnya dikeluarkan, ada penggaris di situ. Nih, Kak Abdul punya penggaris nih. Nah, bayi itu kecilnya bayi itu biasanya sekitar 20 sampai 30 cm. Ayo, seberapa kamu coba? Nah, coba tanya. Kalau ada papa mamamu, ibu bapakmu, ayah bundamu, coba tanya, betul enggak kamu dulu besarnya segitu? 20 cm. 20 sampai 30 cm. 30 cm itu udah gede banget. Nah, betul ya? Nah, jadi sekarang ini kalau kita sudah bisa besar, nah itu namanya kita bertumbuh, kita berkembang. Nah, bayangin coba, Nindi tuh, kecilmu seberapa itu dulu Nindi? Sekarang sudah berapa? Berapa senti? 1 meter lebih ya. Itu? Nah, itu namanya kita berkembang, kita bertumbuh. Nah, begitu juga dengan komputer. Ya. Komputer itu juga bertumbuh, berkembang. Sehingga pertanyaannya, kenapa teknologi berkembang? Kenapa teknologi bisa bertumbuh? Karena teknologi itu mengalami kemajuan. Teknologi itu tambah lama bukan tambah mundur, tapi tambah canggih. Kenapa kok bisa tambah canggih? Karena manusianya tambah pinter. Jadi sekarang ketika teman-teman sekolah itu adalah, misalnya nih, sekarang Kak Abdiel tanya, siapa yang bosen sekolah? Yopi bosen sekolah enggak? Enggak. Yang lain, bosen sekolah enggak? Siapa yang bosen sekolah? Ayo angkat kaki. Loh, kok angkat kaki? Angkat tangan. Ayo. Saya enggak. Ya.
kita sekolah, belajar, mungkin ada yang sulit, ada yang kita tidak mengerti. Tapi itu cara kita supaya kita tambah pinter. Nanti ketika teman-teman tambah pinter, teman-teman bisa menjadi salah satu orang yang membuat teknologi ini tambah berkembang lagi. Sekarang Kak Abdiel tanya, di alat TIK ada yang namanya faksimili. Ya, ada yang namanya faksimili. Pertanyaannya Kak Abdiel, ada yang pernah lihat faksimili? Woi, Agatha Shalom pernah ya? Siapa lagi yang pernah? Mas Charles belum pernah. Oke, di kantor siapa lagi? Papa ada faksimili. Betul. Sekarang Kak Abdiel tanya sama Agatha Shalom. Faksimili itu biasanya kita ngirim tulisan, terus tulisannya bisa sampai di orang yang kita kirim dalam bentuk apa? Dalam bentuk tulisan juga. Keren ya. Jadi kalau teman-teman kirim tulisan, gitu ya, masuk ke mesin fax. Nah, begitu masuk ke mesin fax, di seberang sana, nah, misalnya Kak Abdiel kirim fax ke Agatha, gitu ya. Kak Abdiel kirim soal PTS, gitu. Terus sampai di rumahnya Agatha dalam bentuk soal PTS juga, persis. Hebat ya, keren ya. Itu teknologi, tapi itu masih belum, itu masih bisa berkembang lagi. Sekarang lebih canggih lagi dari itu. Kita nggak perlu kirim fax, cukup kirim email aja selesai. Sudah deh terkirim. Itu ya. Nah, hari ini, ya, kenapa? Charles mau tanya apa? Mas Charles mau tanya apa? Enggak, cuma gak ngerti. Nggak ngerti? Sudah ngerti. Oh, sudah ngerti. Ya, 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 ya. Jadi pertanyaannya seperti yang tadi Regen ngomong, kenapa kok teknologi berkembang? Nah, karena teknologi mengalami kemajuan. Karena manusia yang menciptakan teknologi itu tambah pinter. Otomatis teknologinya juga jadi ikut berkembang. Oke, sekarang Kak Abdiel tanya lagi. Ada yang masih bingung? Ada yang ingat enggak? Bingungnya apa waktu PTS kemarin? Selain tadi Mas Charles ngomong lupa. Ayo, yang lain apalagi yo? Yang sulit apa? Saya cuma bingung satu. Iya, yang tadi itu ya. Iya. Oke, sekarang kita akan lihat iya, Kak Abdil akan share screen. Kita akan bahas satu-satu. Yuk, ya. Nomor 1, gampang ya. Semua udah kelihatan ya? Sudah bisa lihat? Apa kecil? Sudah. Sudah bisa lihat Kak Abdiel. Ya. Bentar, masih respon nih.
Oke, semua sudah bisa lihat ini ya. Nomor 1. Bisa. Perkembangan. Ya, perkembangan TIK itu dari hal yang sederhana jadi lebih canggih. Awalnya menggunakan asap untuk memberi tanda keberadaan seseorang, pada zaman sekarang sudah menggunakan satelit. Nah, satelit itu apa? Satelit itu alat komunikasi yang ada bukan di bumi, tapi di luarnya bumi, di luar angkasa. Jadi kalau teman-teman melihat di langit itu ada kelihatan bintang, nah kita nggak bisa ngelihat, itu selain bintang ada satelit. Jadi kita dikirim oleh manusia pakai pesawat ulang-alik namanya. Oke, nah ini tadi sudah dibahas. Ini apa namanya? Faksimili. Kalau ini apa namanya, Yogi? Smartwatch. Oke. Kalau ini namanya apa? Telegraf. Nah, terus sama seperti manusia, teknologi juga mengalami perkembangan dengan cepat. Pada abad keberapa teknologi mulai perkembangan? Abad ke 18. Perkembangan TIK dari hal sederhana jadi canggih, dari menggunakan media cetak. Nah, pada zaman sekarang banyak menggunakan Smartphone. ayo. Banyak menggunakan apa? Internet. Mau jawab internet boleh, mau jawab smartphone boleh, mau jawab koran online juga boleh. Ya, semua benar. B, C, D semua benar. Ya. Terus nomor 7. Berikut ini sikap yang tepat dalam mempelajari TIK. Kecuali apa? Ayo. Nah, kecuali ini. Bukan TIK segalanya. Betul. Jadi TIK itu bukan segalanya. Good, pinter. Secara umum, kegunaan alat TIK adalah, ayo, yang mana? Mendapat informasi, berkomunikasi, mempermudah pekerjaan, menghibur manusia. Semua jawabannya benar. Mau jawab apapun benar. Mendapatkan informasi. Semua benar. Ya. Oke. Berkomunikasi baik langsung maupun tidak langsung. Ya, A, B, C, D semua benar. Yuk, sekarang nomor 9. Perkembangan teknologi membuat jam penunjuk waktu berkembang. Dulu melihat waktu, manusia menggunakan jam apa? Matahari. Matahari. Bentar nih. Sebentar. Ini ada yang hanya kok belum bisa masuk. Sebentar ya. Bentar, Kak biar balas dulu ya. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Ah. Oh iya, ini udah masuk. Ya, sekarang sudah lihat lagi. Nomor 10 sudah dilihat. Sudah. Nah, komunikasi menggunakan alat disebut komunikasi Jarak jauh. Jarak jauh. Salah. Tidak langsung. Oke, berikut ini disebut perangkat keras kecuali Mouse. MS Paint. Sobat Mr. Adiel. Ini Mima. ya. MR Paint. Yo, Mima bisa langsung ikutin ya. Ya. MS Paint itu apa? Disebut apa?
MS Paint disebut aplikasi atau disebut perangkat lunak. Nah, sekarang Kak Abdel tanya nomor 12 yang disebut perangkat lunak kecuali apa? Robot Word. Salah. VGA. VGA Card. MS Word itu juga disebut aplikasi. Ya. Oke. Dengar. Kenapa? Saya tadi nggak dengar. Tadi Kak Abdiel bilang nomor 12 atau 13. Nomor 12 VGA Card. Sekarang lanjut. Berikut ini yang disebut pengguna komputer kecuali apa? Robot. Iya. Sekarang nomor 14. Berikut ini kegunaan dari screensaver kecuali Membuat karya seni. betul. Iya, masa membuat karya seni. Iya. Nah, ya, oke. Sekarang nomor 15. Berikut ini pembagian komputer menggunakan tombol pada keyboard kecuali ayo masih ingat pelajaran yang terakhir kita tentang keyboard. Ya. Permainan. Kecuali apa? Tombol permainan. Good. Berikut ini adalah kegunaan dari komputer kecuali Untuk berkomunikasi. Dunia lain. Iya, betul. Jangan sampai kita komunikasi dengan dunia lain ya. Oke, sekarang masuk nomor 17. Ya, agar komputer dapat terjaga dengan baik dan berguna dengan baik, maka yang penting saat mematikan komputer adalah Langsung ada menu utama. ya harus shutdown. Istilah perangkat keras pada komputer adalah hardware. Berikut ini adalah simbol dari tombol power. Yuk, penyebab monitor atau layar komputer tiba-tiba mati adalah kenapa kalau mati? Ya, listriknya padam. Atau CPU-nya rusak. Atau posisi standby. Jadi A, B, dan C benar. Oke, next. Informasi adalah data. Oke, sebentar Kak Abdel pindahin dulu. Data. TIK adalah ilmu yang mempelajari tentang berbagai macam data yang dioleh oleh suatu alat. Email adalah surat elektronik. Pada zaman dahulu, burung merpati berguna untuk berkomunikasi dengan cara mengantarkan pesan. Perkembangan teknologi ini sering disebut dengan revolusi apa? Internet. Salah. Industri. Ketika menggunakan mouse dengan tangan kanan, jari telunjuk diletakkan pada tombol mouse sebelah Kiri. Jari telunjuk. Kiri. Mister, saya jawab kiri kok pas ini jawabannya salah. Enggak apa-apa, nanti Kak Abdel betulkan, ya. Oke. Sekarang proses menyalakan komputer. Yuk, semua masih ingat? Semua kabel komponen komputer harus terhubung dengan apa? Sumber listrik. Ya, terus kedua, tekan tombol apa? Power. Jangan Power Ranger ya. Ya. Ketiga, terus kemudian menyalakan apa? Monitor. Betul. Kalau monitornya nggak dinyalain, nggak kelihatan gambarnya dong. Oke, sekarang yang keempat.
tunggu proses Puting. B O O T I N G, bacanya buting. Oke, good. Oke, selesai. Nah, sekarang Kak Abdel akan tunjukin teman ini nih. Kak Abdel punya gambar. Ini nih gambarnya. Ada yang tahu gambar apa ini? Pointer. Iya. Pointer. Kursor atau pointer. Ya, hampir sama definisinya, kursor dan pointer. Hari ini tambahannya adalah kita belajar tentang kursor atau pointer. Nah, apa itu maksudnya Kak Abdel? Kursor itu adalah penunjuk. Nah, ini. Nah, kalau di sini si siapa namanya? Si Yofi bisa ngelihat nih yang goyang-goyang ini. Panah begini nih. Ini namanya kursor. Ya. Yang ini yang pinter. Ya, betul, pinternya. Gerak-gerak itu biasanya digerakin sama mouse. Nah, itu namanya kursor. Nah, ini arke kok hilang. Arkenya kok hilang arkenya. Kembali lagi nih. Arke lagi duduk di pesawat ini rupanya. Pesawat luar angkasa. Nah, itu lihat. Dia itu lihat gambarnya arke itu. Iya. Ini lihat. Arke duduk di pesawat terbang. Oh my God. Masa sih? Oke. Jadi hari ini kita belajar tentang kursor. Tulisannya gimana kursor? K-U-R kur S-O-R. Sor. Jadi kursor. Nah, apa itu kursor? Kursor itu adalah penunjuk arah yang ada di dalam komputer yang biasanya digerakkan oleh mouse. Ya. Nah, kursor itu gunanya apa? Nah, kursor itu gunanya kalau kita arahkan kursor ke tempat yang mau kita tuju, misalnya contoh nih, Kak Abdiel sekarang di Google Meet ini mau pin Mas Charles. Nah, sekarang di layarnya teman-teman, Charles-nya kelihatan enggak? Kelihatan besar ya? Kelihatan. Iya, itu karena Charles-nya sama Kak Abdiel dipin. Nah, kemudian kursornya Kak Abdiel arahkan lagi ke bentuk pin ini, Kak Abdiel klik lagi. Nah, Charles kembali seperti semula. Nah, itu namanya Charles. Itu namanya kursor kok Charles. Nah, sekarang ternyata Arke dan Jeremia ini duduk di pesawat yang sama. Nah ini. Pesawatnya sama. Ini jangan-jangan tetanggaan ini. Jeremia sama Arke. Oke, jadi hari ini tidak ada tugas teman-teman. Cuman Kak Abdiel akan kasih diskusi ya. Pertanyaan. 10 orang yang bisa jawab pertanyaannya akan dapat tambahan nilai 10. Ya. Nanti tunggu sekitar jam berapa ya? Ya, sekitar jam 2, jam 3 deh. Kak Abdiel akan munculkan pertanyaannya di GC. Silahkan teman-teman tebak. 10 jawaban pertama nanti akan dapat tambahan nilai 10. Oke? Oke, sip. Nah, sekarang sebelum kita mengakhiri, yuk semua open cam.
Abdiel mau lihat tuh. Wildan, Airin, Gisel, nah, Yemima. Oke. Airin, mana Airin? Airinnya kok hilang? Airin. Oke, ada Axel gabung lagi. Yuk, sekarang silakan di open cam semua, kalian mau lihat. Ya, weh, Airin ada di pantai rupanya ya. Oke. Oke, sampai ketemu Senin depan. Dan jangan lupa nanti sekitar jam 2, jam 3, Kak Abdil akan kirimkan kuis. Silakan kuisnya diisi. Kalau bisa jawab dan benar 10 orang pertama akan dapat nilai tambahan 10. Oke, sampai ketemu lagi. Tuhan Yesus memberkati. Wah. Dadah. Yopi, dadah Yopi. Nah, itu. Nah. Oke, sampai ketemu lagi. Dadah. Abdiel. Salah. Keluar. Abdiel. Bye-bye. Terus Yopi nggak ada di situ ah? Ada ke sekolah Yopi. Ngapain?